Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah sabar, ya. Dan disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasanya sabar disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 90 kali, ya. Baik berupa perintah maupun pujian, ya, kepada orang-orang yang bersabar. Demikian juga adalah ganjaran bagi orang-orang yang bersabar. Ketika suatu perkara disebutkan dalam Al-Quran cuma sekali saja, itu perkara yang agung, apalagi 90 kali disebutkan. Agar kita sadar bahwasanya sabar ibadah yang agung. Kadang orang lupa, dia menyangka ibadah itu baca Quran, sholat malam, sedekah, haji, umrah. Dia lupa di antara ibadah yang bisa dia kerjakan terus-menerus berkesinambungan adalah ibadah sabar. Ibadah sabar. Bahkan salah satu amal saleh yang paling cepat memasukkan dalam surga adalah sabar. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan sabar sebab masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di antaranya ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang diberi ganjaran surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Allah juga berfirman wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Maka Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka adalah surga, ya, dan juga pakaian sutra yang dipakai di dalam surga. Demikian juga Allah berfirman dalam ayat yang lain ketika malaikat memberi salam kepada para penghuni surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan para malaikat masuk menemui para penghuni surga sambil mengucapkan salam kepada mereka, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian di surga karena kesabaran kalian, ya. Karena kesabaran kalian. Maka ini dalil bahwasanya sabar merupakan ibadah sangat agung dan dia sebab utama masuk surga. Dan dia adalah ibadah yang terkait dengan hati, lisan, dan jawari. Di antara keistimewaan sabar. Dia ibadah yang terkait dengan hati, lisan juga dijaga, dan anggota tubuh juga dijaga. Makanya para rasul yang paling agung, para rasul yang bersabar. Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian, bersabarlah engkau wahai Rasulullah, sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Para rasul banyak. Yang paling istimewa di antara seluruh para rasul adalah 5 rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihimussalam. Kenapa mereka istimewa? Karena mereka nabi-nabi yang terkenal dengan kesabaran mereka. Oleh karenanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk meneladani nabi-nabi tersebut. Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya para rasul ulul azmi. Saya kasih mukadimah ini agar kita sadar bahwasanya di antara ibadah yang mulia ibadah sabar. Ibadah sabar. Dan semakin seorang dicintai oleh Allah, dia akan semakin banyak dikasih ujian. Karena Allah ingin melihat kesabaran mereka. Semakin mereka bersabar, maka pahala semakin banyak. Nah, agar kita bisa optimal untuk menjalankan ibadah sabar, jangan sampai kita sabar tapi ternyata sabar kita salah. Maka kita perlu memahami sekitar 10 kaidah yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tidak lain saya untuk mengingatkan diri saya pribadi, ya, dan juga ikhwan dan akhwat, agar ketika bersabar bisa optimal, maksimal mendapatkan pahala. Ya. Karena hidup kita ini tidak, seperti saya sudah sampaikan pada pertemuan kemarin, kita bukan sedang hidup di surga. Di surga tidak perlu sabar, ya. Tidak ada sabar di surga. Semuanya menyenangkan. Tidak ada nunggu di surga. Surga nunggu aja nggak ada. Ingin sesuatu langsung ada. Ya. Kalau nunggu itu tidak mengenakan. Ya. Apalagi namanya surga nggak ada kesedihan.
La khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan, tidak ada kesabaran, semuanya menyenangkan. Tapi kalau di dunia isinya adalah ujian. Dunia darul ibtila. Dunia adalah tempat Allah menguji manusia. Allah ciptakan bumi ini memang untuk menguji manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah yang menciptakan kehidupan kematian untuk menguji kalian. Allah berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Kami menjadikan perhiasan di atas muka bumi ini bumi Allah ciptakan buat apa? Untuk menguji mereka, untuk menguji mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya hulwatun khadirah, fa inna Allaha mustakhlifukum fiha, fayanzuru kaifa ta'malun." Ya. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Nabi SAW, dunia itu manis dan menyenangkan dan Allah menjadikan kalian tinggal di atas muka bumi untuk melihat bagaimana amalan kalian, untuk menguji kalian. Jadi kita harus sadar bahwasanya kita diciptakan untuk diuji. Nanti hasilnya hari kiamat baru ada hasilnya ketahuan ya. Baik, maka kita harus menyiapkan diri kita untuk bersabar. Menyiapkan diri kita. Tapi makanya untuk bisa bersabar dengan maksimal kita perlu mengenali beberapa kaidah yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Tidak lain saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan juga para hadirin hadirat. Baik. Kaidah pertama, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada kaidah yang pertama bahwasanya sabar yang dimaksud dalam Al-Qur'an ini kita diperintahkan untuk bersabar ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam jalan ketaatan, as-sabru ala taatillah, sabar menjalankan ketaatan. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah, sabar dalam menghadapi musibah dan ujian atau takdir Allah. Ini 3 model kesabaran. Kebanyakan orang kalau bicara sabar biasanya hanya fokus kepada yang ketiga. Bahwasanya sabar ketika menghadapi ujian. Padahal sabar ada 3 model. Ada tiga model. Oleh karenanya kalau siapa yang membaca misalnya tentang ciri-ciri penghuni surga dalam surat Ar-Ra'd, Allah mengatakan ya dari ayat yang pertama ya tentang orang-orang yang penghuni surga, Allah mengatakan ya walladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ay yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqubad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum. Allah sebutkan ciri-ciri penghuni surga, kata Allah orang-orang yang menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang khawatir dengan hisab yang buruk. Orang-orang yang menyambung silaturahmi. Ya, tidak memutuskan silaturahmi. Orang-orang yang salat. Orang-orang yang berinfak. Ini semua amal soleh. Salat, infak, amal soleh bukan? Amal soleh. Menyambung silaturahmi butuh kesabaran. Sabar menyambung silaturahmi, sabar diganggu dengan kerabat. Terkadang kerabat mengganggu kita. Sabar untuk tidak memutuskan silaturahmi. Setelah itu Allah mengatakan, masuklah kalian dalam surga, kata malaikat, selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Berarti kesabaran bukan cuma terkait dengan musibah, tetapi kesabaran juga terkait dengan apa? Dengan amal soleh. Sama seperti ketika Allah sebutkan misalnya dalam surat Al-Insan. Allah mengatakan tentang penghuni surga, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا. Kata Allah menguji ciri-ciri penghuni surga. Allah mengatakan mereka menunaikan nazar, memberi sedekah dengan ikhlas. Mereka berkata, kami bersedekah kepada kalian tidak mengharap pujian dan tidak mengharap balas budi. Tetapi kami bersedekah kepada kalian memberi makanan yang kami sukai karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami takut dengan dahsyatnya hari kiamat. Kata Allah, Allah pun memberi balasan mereka surga karena kesabaran mereka. Ternyata menunaikan nazar butuh kesabaran, berinfak dengan ikhlas juga butuh kesabaran. Betapa banyak orang tidak sabar untuk ikhlas.
sehingga dia cerita apa yang dia lakukan, sehingga dia pamerkan apa yang dia lakukan. Saya ingin menyampaikan bahwasanya sabar itu bukan cuma ketika dikasih musibah, tapi kita taat. Ikhlas itu butuh sabar, untuk ikhlas butuh sabar. Untuk tidak cerita apa yang kita lakukan juga butuh kesabaran. Untuk menyambung silaturahmi butuh kesabaran. Untuk salat, untuk bersedekah semuanya kesabaran. Sama seperti Allah sebutkan juga dalam surat Al-Furqan tentang ibadur rahman, para penghuni surga. Allah mengatakan ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون dan seterusnya. Allah sebutkan ciri-ciri ibadur rahman, mereka salat malam, mereka berinfak, kalau infak tidak berlebihan, tidak juga pelit. Mereka bangun malam, ya, kemudian mereka meninggalkan syirik, mereka meninggalkan zina. Jadi ternyata sahabat itu mencakup 3 hal. Ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Ini juga butuh kesabaran. Sabar untuk tidak nonton film Korea, terutama ibu-ibu. Mau klik jangan diklik. Sabar untuk tidak nonton film apa? Korea. Bapak-bapak juga sabar untuk tidak lihat cewek di internet. Kalau nonton berita harus dengar berita, pembawa beritanya ditutup. Karena pembawa beritanya pasti cewek tidak pakai jilbab. Pakai jilbab pun dia pasti banyak polesan sana sini. Jadi kalau harus mendengar, tutup sambil dengar berita. Kalau enggak dibalik, jangan lihat ceweknya. Sabar. Tidak sabar. Jadi meninggalkan maksiat juga butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Sama ketika terkena musibah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah puji orang-orang yang ketika terkena musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Ketika kita tahu sabar ada 3 model dan semuanya butuh kesabaran. Semua butuh sabar ya ikhwan. Antum ngaji butuh sabar, menuntut ilmu butuh sabar. Kalau enggak sabar antum terputus menuntut ilmu. Antum salat malam butuh sabar. Kalau enggak sabar salat malam cuma Ramadan doang. Kalau enggak selesai enggak salat malam. Infak juga butuh kesabaran, infak kepada keluarga, infak kepada kerabat, infak kepada tetangga. Kalau nggak sabar putus, apalagi sudah kita baikin bikin masalah. Nah, sudah selesai nggak disambung lagi, butuh kesabaran. Memberi infak continue kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, butuh kesabaran. Menyambung silaturahmi butuh sabar. Kadang bikin masalah, adik bikin masalah, kakak bikin masalah. Terkadang sudah kita baikin malah dibalas air susu dengan air tuba, butuh kesabaran. Hidup ini butuh kesabaran. Karenanya sabar ada 3. Baik. Sabar, ketiga model sabar tersebut mana yang terbaik? Mohon maaf, Ustaz, kita sampai jam berapa tadi? Ustaz, sampai jam berapa? Sampai nisful awal ya. Sampai sulusul akhir minal lail. Sampai jam berapa? 8.45 ya. Saya biar bisa kira-kira ya, khawatir nanti terlalu sedikit. Baik, jadi sabar. Kajian kita sabar. Perlu praktek sabar ya. Baik, sabar di antara 3 sabar ini mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Kalau kita klasifikasikan, perhatikan. Sabar kita bisa bagi menjadi 2. Pertama namanya sabar al-ikhtiyari. Ini sabar pilihan. Maksudnya pilihan itu kita ada pilihan. Mau sabar, mau enggak. Seperti misalnya ada film Korea. Lewat di beranda kita, tinggal kita klik atau enggak. Kita punya pilihan untuk ngeklik, kita punya pilihan untuk dilewatin tidak kita klik. Berarti ada pilihan. Ketika dikumandangkan azan, ini namanya sabar terkait meninggalkan maksiat. Ketika ada azan berkumandang, kita punya pilihan, mau bangun ke masjid atau lanjutkan tidur. Ketika jam waker berdering misalnya jam 3, kita ingin sholat malam, kita punya pilihan, mau lanjutkan tidur atau bangun sholat malam. Ini namanya pilihan. Kalau kita bersabar, kita lawan ngantuk kita, kemudian kita bangun malam, sholat malam, berarti kita menang. Atau kita punya pilihan, kita enggak sholat malam. Ini namanya sabar pilihan, karena ada pilihan. Berbeda dengan, dan ini terkait dengan sabar menjalankan ketaatan dan sabar meninggalkan maksiat. Sabar menjalankan ketaatan dengan sabar meninggalkan maksiat. Sabar model kedua, yaitu sabar as-sabrul ittirari, yaitu sabar terpaksa, enggak ada pilihan. Anak meninggal, nggak ada pilihan untuk hidup, nggak ada. Sudah meninggal. Uang kita dicuri orang, nggak ada pilihan. Ya, sabar. Ya. Kita dikasih sakit, nggak ada pilihan. Kita mau milih sembuh nggak bisa. Harus sabar menunggu sampai Allah yang sembuhkan.
Ini namanya sabar terpaksa, nggak ada pilihan, nggak ada pilihan. Baik. Dari dua model sabar ini mana yang lebih utama? Sabar pilihan atau sabar terpaksa? Sabar pilihan. Secara jenis, kita bicara secara jenis, maka sabar pilihan lebih mulia, dan ini dijelaskan oleh para ulama, di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya as-sabrul ikhtiyari afdal min as-sabril ittirari. Sabar pilihan lebih afdal daripada sabar terpaksa. Secara jenis, tetapi kalau kita bicara tentang model-model kesabaran tersebut tentu berbeda-beda. Ya, tentu berbeda antara seorang sabar untuk ke masjid dengan sabar ketika dikasih musibah anaknya meninggal, tentu berbeda. Tentu sabar dengan anaknya meninggal lebih afdal secara contoh, tapi secara jenis, kita bicara secara jenis, sabar pilihan lebih afdal daripada sabar terpaksa. Sabar terpaksa. Faham? Baik. Sekarang makanya para ulama mengatakan sabarnya Ayub alaihissalam ketika sakit masih kalah dengan sabarnya Ibrahim alaihissalam ketika disuruh nyembelih anaknya. Ya, karena Nabi Ayub sakit nggak ada pilihan. Paham? Sabarnya Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan paus tidak sama dengan misalnya sabarnya Nabi Yusuf ketika digoda oleh Imratul Aziz. Tidak. Karena digodanya Nabi Yusuf oleh Imratul Aziz sabar pilihan. Adapun Yunus ditelan oleh ikan paus sabar terpaksa. Tentu berbeda di antara keduanya. Baik. Kemudian antara dua ini, sabar menjalankan ketaatan dengan sabar meninggalkan maksiat, mana yang lebih afdal? Para ulama bahas lagi. Mereka mengatakan yang lebih afdal sabar dalam menjalankan ketaatan. Kenapa? Karena menjalankan ketaatan adalah perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Adapun meninggalkan maksiat itu penyempurna, tapi tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. Di antara kesempurnaan ibadah meninggalkan maksiat. Jadi mau saya, benar ada sabar ketika terkena musibah, kita perlu sabar, dan itu sabar yang luar biasa, tapi jangan melalaikan sabar-sabar yang lain. Sabar kontinu dalam baca Al-Qur'an, sabar kontinu dalam berinfak, sabar kontinu dalam suka memaafkan, ya. Sabar kontinu misalnya dalam banyak hal, berbakti kepada orang tua. Ini butuh kesabaran, dan dia sabar yang luar biasa, sabar pilihan. Makanya para ulama mengatakan Yusuf alaihissalam diuji dengan sabar ittirari dengan sabar ikhtiyari. Sabar ittirari ketika dilempar oleh kakak-kakaknya, dimasukkan dalam sumur, dia nggak ada pilihan. Kemudian juga ketika dia dijual sebagai budak, ya. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Ketika dijual sebagai budak, dia juga enggak ada pilihan. Sabar ketika dia diuji dengan rayuan dari Imratul Aziz. Kemudian juga rayuan dari wanita-wanita ibu-ibu Mesir. Ini lebih afdal daripada ketika sabar dia dilempar di sumur. Kenapa, ikhwan? Karena sabar ketika dilempar di sumur, sabar apa? Terpaksa. Sabar digoda wanita cantik, sabar apa? Pilihan. Sabar pilihan. Maka semuanya butuh kesabaran. Ya. Ketika antum misalnya digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita, kaya raya, antum harus sabar. Tapi kemungkinan nggak pernah antum digoda seperti itu. Ya. Ini saya bilang kalau seandainya ada. Tapi kayaknya nggak ada. Model-model antum mana ada yang... Kalau model saya mungkin. Model antum mana ada. Kata Allah, rajulun da'atum ra'atun dhatu mansibin. Kata Nabi SAW, rajulun da'atum ra'atun dhatu mansibin wajib faqala ini akhafullah. Di antara lelaki yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, lelaki dirayu oleh seorang wanita cantik jelita, kaya raya, dan dia mengatakan saya takut kepada Allah. Kalau antum enggak ada. Sekedar mungkin kalau terjadi, tapi enggak terjadi. Baik, jadi ini macam-macam sabar. Kaidah pertama, sabar ada berapa macam? 3. Secara umum, as-sabru al-ikhtiyari afdal min as-sabri al-ittirari. Sabar pilihan lebih afdal daripada sabar terpaksa. Baik, kaidah kedua tentang maratibus sabar, tentang tingkatan-tingkatan sabar. Sabar hukumnya wajib. Seorang yang tidak sabar namanya jaza, berkeluh kesah. Apa itu sabar? Sabar dalam bahasa Arab namanya al-habsu, menahan. Ini saya bilang di antara hal yang menjadikan sabar itu adalah ibadah yang sangat agung, karena ini terkait dengan hati, terkait dengan lisan, terkait dengan anggota tubuh.
Seorang kalau sabar, dia harus jaga hatinya jangan sampai dia bilang, "Ya Allah, kenapa kau ginikan aku?" Ketika ada dalam hatinya gerundel seperti itu, segera dia istighfar. Mungkin saja syaitan menggodanya, membisikkannya. Ketika terbetik dia harus lawan. Kalau dia biarkan bercokol berarti dia sudah tidak sabar, sudah kalah sejak awal. Maka tidak boleh dalam hatinya, "Ya Allah, kenapa aku diginikan?" Nah, ini langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung istighfar. Seakan-akan Allah tidak becus, seakan-akan Allah tidak tahu maslahat bagi saya. Kenapa Allah ginikan saya? Dia bilang, kenapa? Kenapa Allah beginikan saya? Itu namanya hati kita menolak. Itu namanya tidak sabar secara hati. Selain hati harus bersabar, lisan pun harus bersabar. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang menunjukkan protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa kau ambil anakku? Ya Allah, kenapa kau wafatkan suamiku? Ya Allah, kenapa kau ginikan aku? Enggak boleh. Ya Allah, kenapa, mohon maaf ibu, kenapa, enggak jadi deh. Kenapa begitu? Kenapa saya yang harus menerima ini ya Allah? Ini protes sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Enggak usah disebut, sudah dipahami kan? Enggak boleh. Kapan dia ucapkan dengan lisannya tidak sabar? Ya. Atau dia tidak sabar dengan fisik. Dia banting, dia tidak ngomong, hati dalam hati dia pendam, tapi dia banting sana, banting sini. Dia banting pintu, kemudian lempar ini, mungkin dia banting anaknya, dia banting istrinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami jika seorang terkena musibah kemudian dia tampar-tampar pipinya. Berarti dia protes. Kenapa saya begini? Atau kemudian dia merobek-robek bajunya, atau dia menyuruh dengan seruan jahiliyah. Maka ini namanya jaza. Wa idza massahu syarru jazua. Ya. Apa manusia kalau ditimpa dengan keburukan, khairul manua, kalau ditimpa dengan keburukan jazua. Ya, apa namanya? Protes. Nah, ini hukumnya haram, dosa. Hukumnya adalah dosa. Yang wajib adalah sabar. Yang wajib adalah sabar. Ya. Tapi sabar pun ada 3 tingkatan. Sabar ada 3 tingkatan. Tapi siapa yang sudah mencapai derajat sabar, dia sudah mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan ini yang wajib. Adapun tingkatan berikutnya, maka itu sunnah, tidak sampai derajat wajib. Yang derajat wajib adalah bahasa sabar. Sabar menahan diri. Dalam hatinya ada gejolak tapi dia tahan. Namanya al-habsu, menahan. Lisannya mau bicara dia tahan. Dia bilang enggak boleh, saya ngomongin protes sama Allah. Dia mau banting dia tahan. Dia mau teriak dia tahan. Dia gemes enggak jadi. Itu sudah dapat pahala. Itu sudah dapat pahala. Ada gejolak dia lawan. Namanya al-habsu. Jadi bukan berarti sabar ketawa ketiwi, enggak. Seorang gejolak hatinya sedih dia tahan. Itu sudah dapat pahala luar biasa. Dia melawan gejolak dalam hatinya, itu namanya sabar. Ini itu tingkatan yang wajib. Di atasnya adalah ridha. Di atasnya adalah apa? Ridha. Ya. Dia ridha dengan apa yang Allah takdirkan kepada dia. Dia ridha. Yaitu dia tidak menyesal apa yang menimpanya. Yaitu dia bilang apa yang Allah takdirkan pada saya itu yang terbaik. Ya, tidak ada gejolak dalam hatinya. Dia terkena musibah, dia renungkan sedikit, saya ridha. Ini pasti yang terbaik. Itu namanya ridha. Ridha dengan apa yang dia alami, apa yang Allah putuskan kepadanya. Gejolak tidak ada. Dia tidak teriak, dia tidak ingin meronta-ronta, enggak. Mungkin di awal dia sabar, kemudian dia naik derajat menjadi derajat yang ridha. Ini tidak wajib. Ini sunnah. Tidak semua orang bisa demikian. Ada orang sabar tapi dia melawan. Tapi kalau dia merenungkan, dia belajar akidah, dia bisa naik pada derajat apa? Ridha. Lebih tinggi daripada itu syukur. Syukur itu dia malah bersyukur dikasih musibah. Ini susah kalau ini. Maka dia selalu berkata alhamdulillah ala kulli hal. Kasih musibah alhamdulillah ala kulli hal. Apa bedanya syukur dengan ridha? Kalau ridha dia masih berharap musibah diangkat. Kalau syukur dia tidak berharap musibah diangkat. Dia bersyukur aja. Dia tahu Allah kasih yang terbaik dan dia tidak berharap diangkat. Biarkan Allah lakukan apa yang Allah lakukan. Saya mensyukuri saja apa yang Allah takdirkan kepada saya. Ini derajat lebih berat lagi. Derajat lebih berat lagi. Maka seorang manusia terkadang
Derajat sabar itu derajat minimal. Terkadang dia ridho, terkadang dalam sebagian kondisi dia bisa mencapai derajat apa? Syukur. Bisa mencapai derajat syukur. Saya pernah ketemu seorang, saya haji sama dia. Kemudian dia mengalami gagal ginjal, maka dia pakai alat. Kita di Mina, dia pakai alat, masukkan cairan, kemudian keluar. Sehari berapa kali? 2 kali kalau nggak salah. Kemudian dia bilang sama saya, Ustaz, saya boleh nggak bersyukur saya seperti ini? Kenapa? Karena dengan begini, subhanallah, banyak keburukan yang saya tinggalkan. Dan saya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Setiap saya charging ginjal saya ini cuci darah lewat manual tadi, maka saya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Beda dulu ketika masih sehat. Saya begini. Maka boleh enggak saya minta kepada Allah agar saya tidak sembuh? Ya, berarti dia sampai derajat apa? Syukur. Enggak boleh, jangan bilang ya Allah biarkan saya gini, enggak. Tapi dalam hati enggak ada masalah, mensyukuri apa yang Allah berikan. Kita enggak boleh minta musibah, enggak boleh. Tetapi dalam hati ya sudah, biarin Allah melakukan apa yang Allah kehendaki dan dia mensyukuri hal tersebut, dia lebih senang ditimpa dengan musibah tersebut daripada tidak ditimpa dengan musibah tersebut. Ini derajat tinggi sekali. Tinggi sekali dan jarang yang bisa mencapainya. Ibnul Qayyim ketika menyebut tentang kisah seorang wanita jarinya terluka, maka dia tertawa. Ada yang bertanya, kenapa tertawa jarimu terluka? Saya terlalu ingat pahala dari lukanya jari saya ini membuat saya lupa dengan penderitaan yang saya rasakan. Dia mensyukuri apa yang Allah timpakan kepadanya. Jadi kalau kita perhatikan lihat di bagan, maka yang haram adalah jaza, ini berdosa, keluh kesah, meronta, tidak sabar. Dan yang wajib adalah sabar, dan sabar ada tingkatan, ada sabar, ini yang wajib, yang kemudian ridha dan syukur, maka ini hukumnya sunnah, tidak sampai derajat wajib. Baik, kita selesai dari kaidah yang kedua. Sekarang kita lanjutkan kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga, dan ini sangat penting, bahwasanya seorang tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tahu bahwasanya ketika dia bisa sabar itu karena Allah yang buat dia bisa bersabar. Allah berfirman, "Wasbir wa ma sabruka illa billah." Bersabarlah, sungguhnya kau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabarlah dan tidaklah kesabaranmu melainkan dengan pertolongan Allah. Ini harus kita patrikan dalam diri kita. Bahwasanya kalau Allah tidak izinkan kita bisa bersabar, kita tidak bakalan bersabar. Dan ini ada faedahnya agar kita tidak ujub. Agar kita tidak ujub. Sehingga kita tahu kita bisa sukses dalam bersabar karena Allah yang bisa bikin kita bersabar. Maka dengan meyakini hal tersebut ada beberapa faedah. Maka ketika kita bersabar, kita bersandar kepada Allah. Kita tidak menyandarkan kesabaran kita karena saya pintar, karena saya belajar ilmu akidah, karena saya doktor dalam bidang akidah, karena saya sering ngaji. Enggak, itu namanya kita menyandarkan pada diri sendiri. Kalau kita menyandarkan pada diri sendiri, ada saatnya kita terjungkal, terjatuh. Tapi kalau kita menyandarkan diri kita kepada Allah, kita tahu kita hanya bisa sabar karena siapa? Karena Allah, maka kita akan kuat sabarnya. Maka ketika kita bersabar, bersandar kepada Allah. Kemudian kita minta disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, afrik alaina sabra. Ya Allah, curahkanlah kesabaran kepadaku karena kita tahu bahwasanya yang bisa bikin kita sabar adalah siapa? Allah. Kemudian yang faedahnya kita tidak ujub. Perhatikan, tidak ujub. Karena ada sebagian orang sabar dia ujub. Wah, begitu aja enggak sabar. Saya sabar. Kamu aja. Saya pernah bercanda. Saya sedang mancing, ini cerita aja. Saya lagi mancing di tempat pemancingan. Rame-rame sama kawan-kawan. Ikan nggak datang-datang. Saya mancing nunggu. So, ada ikhwan anak muda, Ustaz, sabar Ustaz. Saya bilang, kau nggak usah ngajar saya sabar. Saya lebih tahu tentang makna sabar daripada kau. Kau jomblo lagi ngajarin saya sabar kan? Bercanda aja. Maksud saya kalau kita sabar harus karena siapa? Allah. Karena kalau kita tidak karena Allah, kita nggak bakalan bisa sabar. Ya, maka ini Allah ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad orang sabar nggak? Sabar, tapi tetap diperintahkan untuk bersabar. Jangan diantara kita mengatakan, Ustaz nggak usah ngajarin saya sabar, saya sudah sabar.
Tidak ada. Nabi aja super sabar tetap disuruh sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingatkan wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah dan kau tidak bisa sabar kecuali dengan izin siapa? Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita butuh diingatkan untuk bersabar. Ya. Saya pernah ditanya oleh orang, "Ustaz, saya punya masalah begini Ustaz. Saya butuh jawaban tapi enggak usah bilang saya sabar." Saya tidak butuh, jangan Ustaz jawab bersabarlah. Saya enggak mau jawaban itu. Nabi Muhammad saja disuruh sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, ente yang sabarnya enggak jelas. Nabi yang sabarnya jelas disuruh sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Ini penting agar kita tidak ujub. Kadang kita ujub ketika kita bisa sabar, dia enggak sabar, saya sabar. Cuma gitu aja kok enggak sabar. Maka dan tadi kita enggak ujub dan kita bisa continue sabar kita. Ada orang sabar tapi tidak bertahan lama. Kenapa? Ketika dia sabar tidak bertahan lama, dia menyandarkan sabarnya bukan kepada Allah. Karena kemampuannya, karena kecerdasannya, karena kemampuan fisiknya mungkin, karena kondisi keuangannya, karena pengalamannya dalam menghadapi berbagai macam ujian. Sehingga ketika itu dia i'timad ala nafsihi, dia bersandar kepada dirinya, maka sabarnya tidak bertahan lama. Tapi kalau dia selalu menyandarkan kepada Allah, ya Allah, Engkau yang bisa buat aku sabar. Dia meyakini hal tersebut, maka sabarnya bisa bertahan lama. Ini kaidah yang ketiga. Paham ikhwan dan akhwat? Paham tidak? Alhamdulillah, baik. Yang berikutnya, ini sangat penting juga. Dan ini banyak kita terjatuh di sini. Bahwasanya kita bersabar itu karena Allah, bukan karena dunia. Banyak orang bersabar misalnya, kamu kenapa sabar? Oh, kalau saya enggak sabar nanti anak saya tambah parah. Kalau saya enggak bersabar mungkin saya bisa dipecat dari kerjaan. Sehingga dia perkaranya dunia. Dia sabar karena dunia. Ini bukannya enggak boleh, itu boleh-boleh saja. Itu salah satu metode menjalani kehidupan, bersabar karena kemaslahatan besar. Tetapi tidak ada pahalanya. Beda ketika orang bersabar karena Allah. Bersabar kenapa? Karena Allah. Allah yang suruh saya bersabar. Bersabar musibah, kenapa? Sabar. Allah yang suruh saya bersabar. Bersabar menghadapi anak yang mungkin banyak kekurangan, karena Allah. Bersabar menghadapi istri, karena Allah. Bersabar menghadapi suami, karena Allah Subhanahu wa taala. Bersabar dalam kesulitan ekonomi, karena Allah. Maka perhatikan, sabar adalah ibadah. Dan ibadah tidak dapat pahala kecuali jika ikhlas kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, "Walladzina sabaru butiqa'a wajhi rabbihim." Dan orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Allah, ya, ibtigha'a wajhi rabbihim. Jadi mereka bersabar ikhlas kepada Allah. Bukan karena dunia, bukan karena ingin disanjung, karena dipuji-puji, karena dielu-elu, karena sabar amal soleh bisa jadi bahan untuk riya. Cerita sama orang, saya begini, supaya orang puji, Masya Allah kau sabar sekali. Hatimu tercipta dari apa sih? Sabar banget engkau. Ya. Nah ini, dia berarti ingin dipuji dengan kesabarannya. Maka ketika itu sabarnya bukan dapat pahala, maka dapat dosa. Karena dia sabar ria. Sabar ria. Maka seorang waspada. Di sini banyak orang tergelincir. Dia bersabar menghadapi istrinya bukan karena Allah, tapi karena Allah. Kalau saya nggak sabar, mungkin rumah tangga sudah hancur, anak-anak jadi kasih. Sabar aja deh. Sabarmu kenapa? Karena istri, karena kemaslahatan duniawi, atau karena Allah? Kalau karena kemaslahatan duniawi nggak dapat pahala. Tapi kalau saya sabar karena Allah, Allah yang suruh saya sabar, dapat pahala. Dapat pahala. Allah juga berfirman, "Wali rabbika fasbir." Demi Rabbmu bersabarlah. Ketika Allah menyuruh Nabi untuk berdakwah, Allah suruh Nabi sabar dalam dakwah karena Allah. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujuza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya. Kau akan melawan kesyirikan, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Tapi ingat, wali rabbika fasbir, bersabarlah karena Rabbmu. Bersabarlah karena Rabbmu. Kita kalau bukan karena Allah, kita capek bersabar. Kalau kita bersabar karena Allah, ya Allah karena Engkau saya bersabar. Ya, maka orang lebih kuat dalam sabar dan dia dapat pahala. Dan di sini ada beberapa poin, perhatikan. Jika ikhlas kita bersabar karena Allah, maka sabarnya bisa bertahan lama. Semua yang ikhlas bisa bertahan lama.
Kalau enggak ikhlas, ya sebentar aja kemudian hilang. Dalam perkara apapun di antaranya termasuk sabar. Orang kalau sholat ikhlas, dia bisa bertahan lama. Orang kalau sholat malam ikhlas, dia bisa bertahan lama. Orang kalau sedekah ikhlas, dia bisa bertahan lama. Seorang wanita ketika melayani suaminya ikhlas, dia bisa bertahan lama. Seorang wanita ketika mendidik anak-anak ikhlas, dia bisa bertahan lama. Jadi, perlu keikhlasan agar sabar kita bertahan lama. Kita yakin yang bisa buat kita sabar adalah Allah, dan kita pun bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka sabar bisa bertahan lama. Yang kedua faedahnya, jika karena Allah maka terasa lebih ringan. Terasa lebih ringan. Terasa lebih ringan. Bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Wa li rabbika fasbir. Ketika kau berdakwah bersabarlah karena Allah Subhanahu, bukan karena apa-apa, bukan karena takut ini takut itu, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ada saya kawan cerita, ada di suatu daerah dia ingin bangun masjid. Di negara Arab, dia ingin bangun masjid. Terus ada orang kaya dekat masjid, tapi kaya sekali, tapi dia nggak kasih bantuan buat masjid. Akhirnya orang ini, imam masjid itu datang ke orang kaya tersebut, ketuk pintu. Dia bilang, akhi ini gimana masjid butuh bantuan engkau diberi kelebihan gini. Akhirnya diludahi itu imam masjid tadi, diludahi, kemudian dia pegang ludah tersebut, dia bilang ini ludah buat saya, yang buat Allah mana? Mana duit buat Allah? Tidak ada masalah. Akhirnya orang itu tertentu hatinya, kemudian dia bantu. Karena imam tadi sabar, ludah tidak apa-apa buat saya, tapi yang buat Allah mana? Ludah buat saya, tapi bantuan buat siapa? Allah. Akhirnya dia, orang bersabar karena Allah. Kalau tidak sabar karena Allah, diganggu sedikit, bikin jumpa pers. Tidak kuat. Bikin klarifikasi 1, klarifikasi 2, bukan karena Allah. Pingin bersabar tidak karena Allah. Kalau karena Allah sudah dimaki orang, sudah sabar mau diapain? Kita memang manil tamasa ridallah bisahwatin nas radhiyallahu anhu wa ardan nasu anhu. Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemarahan manusia, Allah akan ridha dengan dia. Jadi sabar. Kalau bersabar karena Allah, perkaranya lebih ringan dan kita bisa langgeng. Yang ketiga yang perlu kita ambil, jika tidak ikhlas maka tidak ada pahala. Ini poin penting. Maka hati-hati seorang jangan sampai sabar kemudian dia ria atau sum'ah dengan sabarnya. Dia cerita, biasanya ria atau sum'ah belakangan, sum'ah dia cerita. Saya dulu nuntut ilmu begini, saya sabar. Dia cerita dia sabar nuntut ilmu, dia sabar menghadapi ujian ya. Khawatir aja, mungkin dia cerita untuk supaya memotivasi, tapi kadang-kadang dia cerita karena ria. Ria itu apa? Thalabul manzilah fi qulubin nas. Itu hakikat dia, menceritakan sesuatu agar dia diakui, dianggap oleh orang yang mendengarnya. Kapan seorang menceritakan kebaikannya supaya punya kedudukan di hati manusia, itulah ria. Itulah sum'ah. Ustaz saya cerita supaya motivasi, boleh, Allah yang Maha tahu. Tapi kapan dalam ceritamu itu ada embel-embel agar kau diakui oleh orang lain, dihormati oleh orang lain, maka itulah namanya ria atau sum'ah. Di antaranya kau cerita tentang kesabaranmu. Dulu waktu saya belajar begini, makan begini, enggak ada makan, kadang gini, cerita-cerita. Untuk dipuji, Masya Allah ya, Masya Allah ya, Masya Allah. Ya, sudah kita selesai. Berarti sabarnya bukan karena Allah, tapi ria. Ria. Apalagi sabar kemudian dia masukkan di status, lihat saya begini, saya sabar. Atau dia podcastkan, dia ceritain. Nah, hati-hati, sabar amal soleh yang luar biasa. Kalaupun kita cerita untuk memotivasi, hati-hati jangan sampai kita cerita. Kalaupun harus bercerita, kalau bisa tidak dicerita, nggak usah diceritain. Kalaupun harus bercerita untuk motivasi, jangan sampai berharap agar dianggap atau disanjung oleh manusia. Kemudian hati-hati juga jangan sampai sabar karena sekedar duniawi, demi anak-anak. Kadang-kadang kenapa kamu sabar? Demi anak-anak. Sabar dengan istrimu model begini. Kenapa kau bisa sabar? Demi anak-anak. Ini salah. Kita bilang karena Allah yang suruh dan demi anak-anak, enggak ada masalah. Tapi harus dalam hati kita ada karena Allah. Jangan bilang hanya demi anak-anak. Atau kenapa kau sabar? Demi harga diri. Enggak ada demi harga diri. Enggak dapat pahala. Harus karena Allah, kemudian untuk menjaga harga diri. Karena Rasulullah mengajarkan iffah, punya harga diri, izzatun nafs. Tetapi semuanya harus karena Allah. Kalau enggak karena Allah, enggak ada pahala. Ya. Atau sabar kenapa? Saya tidak bisa balas. Kalau saya bisa balas, saya balas. Itu namanya Islam sabar ya. Agar tidak tambah parah. Ini semua kata-kata seperti ini hati-hati. Seorang bersabar
adalah ibtigha'a wajhi rabbihim. Kata Allah, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar ibadah yang agung harus ikhlas. Baik, maka Ibnu Qayyim rahimahullah ya menyebutkan sabar karena merasa yang bisa membuat sabar adalah Allah terkait dengan rububiyah. Adapun sabar karena mencari wajah Allah terkait dengan uluhiyah. Maka sabar menghadirkan saya sabar karena Allah, ibadahnya lebih agung daripada sabar saya bisa sabar karena Allah. Dua-duanya ibadah. Yang satu terkait rububiyah, bahwasanya saya tidak bisa sabar kecuali Allah yang mengizinkan. Yang kedua, saya bersabar karena Allah terkait dengan uluhiyah. Dan uluhiyah lebih afdal daripada rububiyah. Ini pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik. Paham insyaallah? Paham ikhwan? Tapi kita lanjutkan kaidah yang keberapa? Kelima. Yang kelima. Kaidah yang kelima, sabar bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar. Ini sebagian orang salah paham, dia sangka namanya sabar sudah pasrah, tidak beraktivitas, tidak berusaha. Salah. Sabar itu adalah kita ridho dengan keputusan Allah, tetapi kita berusaha mencari solusi. Sabar bukan berarti diam tidak mencari solusi, enggak. Sabar tetap kita ikhtiar mencari solusi, tapi hati bersabar. Ya ada masalah rumah tangga, kita berusaha mencari solusi dengan sabar menghadapi suami yang brengsek atau sabar menghadapi istri yang brengsek, sabar. Tapi tetap mencari apa? Solusi. Bukan berarti sabar pasrah diam kemudian tidak bergerak hanya menanti keputusan Allah, itu salah. Makanya Allah ketika mensifati ulul azmi minar rusul, Allah sifati mereka dengan ulul azmi. Kata Allah, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Ulul azmi, azm bahasa Arab artinya tekad. Tekad. Jadi ulul azmi 5 orang rasul tersebut, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalam, mereka semua sabar tapi mereka tetap berusaha. Lihatlah Nabi Nuh. Dia bersabar berdakwah 950 tahun meskipun disakiti oleh kaumnya, dihina, dia bersabar. Tetapi apakah berhenti dakwah ketika dihina? Enggak, dia tidak berhenti, dia lanjut terus. Urusan hidayah urusan Allah, tapi dia lanjut terus. Seperti itu. Jadi kalau ada orang sakit, Ustaz sabar, ya sabar, tapi kok berusaha berobat. Sabar bukan menghalangi engkau untuk mencari solusi. Sabar, hatimu sabar menerima ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kau tetap berusaha mencari solusi, cari jalan keluar, terus meminta kepada Allah, cari solusi, minta kepada Allah, tapi hati tetap bersabar, tidak protes dengan keputusan Allah. Tahu bahwasanya apa yang Allah pilihkan adalah yang terbaik untuk kita. Allah yang lebih tahu. Jalani saja, tetapi tetap ikhtiar. Ikhtiar. Maka ini perlu diperhatikan karena makna azam adalah tekad yang kuat. Jadi kesabaran tidak kontradiktif dengan ikhtiar. Usaha tetap jalan disertai dengan hati yang sabar karena Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang keenam, datangnya musibah bukan berarti langsung otomatis dapat pahala. Tetapi pahala dilihat dari bagaimana sikap seorang hamba dalam menghadapi musibah tersebut. Karena pahala, dosa dan pahala terkait dengan sikap hamba. Bukan terkait dengan keputusan Allah. Musibah Allah yang putuskan. Allah kasih musibah, kasih ujian-ujian. Apakah ketika Allah kasih ujian kepada seorang hamba, otomatis hamba tersebut dosa-dosanya dikurangi? Apakah otomatis derajat dinaikkan? Tidak. Pahala tersebut terkait bagaimana sikap hamba dalam menerima musibah tersebut. Apakah dia ridha? Apakah dia sabar? Kalau dia sabar, maka akan diampuni dosa-dosanya dan ditinggikan derajatnya. Kalau dia bersabar. Jika dia tidak bersabar, maka dia jaza, dia ngamuk-ngamuk, malah dia mendapatkan dosa. Maka ini penting, ikhwan, karena hidup kita tidak pernah berhenti atau tidak pernah kosong, namanya ujian pasti ada. Dengan berbagai macam bentuk ujian. Ketika kita dikasih musibah, kita tahu, mau dapat pahala enggak? Dapat pahala, sabar. Enggak sabar, enggak dapat pahala. Bukan berarti terkena musibah otomatis dapat apa? Dapat pahala. Otomatis dikurangi dosa. Tidak. Tetapi jika dia bersabar, baru dikurangi dosa-dosa dan ditinggikan derajat. Kalau dia tidak sabar, maka dia tidak dikurangi dosa-dosanya.
dan tidak diangkat derajatnya. Betapa banyak orang terkena musibah malah semakin terpuruk, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dikasih musibah dia malah berzina, dikasih musibah dia malah minum khamar, dikasih musibah dia tidak kuat dia malah narkoba, dikasih musibah dia kuat dia bunuh diri. Apa dikurangi dosanya? Enggak. Musibah tersebut mengantarkan dia kepada musibah yang lebih parah. Oleh karenanya, datangnya musibah tidak otomatis mengurangi dosa kita dan tidak otomatis meninggikan derajat kita. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi musibah tersebut, itulah yang Allah nilai. Itulah tempat penilaian. Karena yang dinilai adalah perbuatan hamba, bukan perbuatan Allah. Adanya musibah perbuatan Allah, sikap hamba terhadap musibah itulah perbuatan hamba. Itulah yang jadi bahan penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, sabar itu tidak ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Kapan berhenti bersabar, maka argo pahala berhenti. Argo pahala berhenti. Ada orang dikasih ujian bertahun-tahun. Kapan dia tidak sabar, selesai pahalanya. Lihatlah Yusuf alaihissalam ketika diuji. Harus berpisah dari ayahnya. Ada yang bilang 15 tahun, ada yang bilang 40 tahun. Selama itu dia bersabar. Tidak pernah dia tidak bersabar. Dia selalu bersabar. Makanya ketika dia ketemu dengan kakak-kakaknya, dia buka kartu, kakaknya berkata, "Innaka la anta Yusuf." Apakah kau Yusuf? Kata Yusuf alaihissalam, "Ana Yusuf wa hadha akhi, qad manna Allahu alaina." Saya Yusuf dan ini saudaraku Binyamin, Allah telah beri anugerah kepada kami. Kenapa? Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang berbuat ihsan. Menunjukkan Yusuf selama 40 tahun atau selama belasan tahun bersabar, argo pahalanya tidak pernah putus. Dia bersabar. Nabi Ayub alaihissalam ketika dikasih penyakit sampai 7 tahun, dia bersabar. Dia bersabar. Sampai istrinya tidak bersabar. Maka dia berkata kepada istri, "Ma ansofti, kau tidak adil wahai istriku. Bukankah kita telah diberi kenikmatan oleh Allah selama 70 tahun? Kita baru diuji 7 tahun." Dia sabar. Selama 7 tahun dia sabar. Dia sabar. Dia sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka argo pahala tidak berhenti. Jadi apa sabar ada batasannya? Tidak ada batasannya. Tetapi bukan berarti sabar tidak mengambil tindakan. Ya. Tetap kita katakan sabar tidak menghalangi mencari apa solusi. Misalnya seorang wanita punya suaminya minum khamar, suaminya dia sabar menghadapi, tapi dia cari solusi. Ternyata solusinya harus pisah sama suaminya. Enggak ada masalah. Dia berpisah dengan tetap bersabar. Tapi kalau ya Allah kenapa kau gini, karena aku ya Allah saya sudah sholat malam, kenapa suamiku model kayak begini, itu namanya tidak sabar. Banting sana banting sini. Tapi kalau dia bersabar, bukan berarti bersabar tidak ikhtiar. Ya. Tetap sabar tidak bertentangan dengan al-akhdhu bil asbab. Tetap seorang berusaha untuk mencari solusi. Tetapi sabar tidak ada batasannya. Kapan seorang berhenti dari sabar, argo pahalanya berhenti. Makanya menakjubkan kita sebagian orang dikasih musibah sampai bertahun-tahun, puluhan tahun, sampai meninggal dunia dikasih musibah. Subhanallah, pahalanya luar biasa kalau dia bersabar. Yang bilang, "Ustaz, sabar ada batasannya." Ya enggak, sabar enggak ada batasannya. Kapan kau berhenti, argo pahalamu berhenti. Baik. Berikutnya ikhwan, sabar terbaik adalah sejak awal terkena musibah. Sabar terbaik adalah sabar sejak awal terkena musibah. Sebagaimana hadis innama sabru inda sadamatil ula. Sabar yang sesungguhnya ketika hantaman yang pertama. Hadis ini kisahnya ada seorang wanita meratapi kuburan anaknya. Dia sedang meratapi kuburan anaknya. Namanya anak meninggal, dia sedih. Maka Nabi datang, Nabi menasihati. Nabi mengatakan, "Ya hadhihi ittaqillaha wasbiri." Wahai fulanah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Yaitu anakmu meninggal, sabarlah. Maka wanita ini tidak nengok sama Nabi atau dia tidak kenal Nabi, maka dia marah. Dia mengatakan, "Ilaika anni, innaka lam tusab bimusibati." Kata dia, "Pergilah kau dariku, kau tidak ditimpa dengan musibah yang menimpaku." Maka Rasulullah pun pergi. Rasulullah pun pergi. Ketika Rasulullah sudah pergi, ada yang kasih tahu, "Wahai fulanah, yang tadi yang nasihati kamu tuh Nabi." Maka wanita ini pun segera pergi menuju rumah Nabi. Walam tajid indahu bawwaban atau bawwabin. Maka dia tidak mendapati ada bodyguard di rumah Nabi dan dia bisa langsung ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Maaf ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau engkau yang menasihati. Saya bersabar ya Rasulullah." Rasulullah ingatkan, "Innama sabru inda sadamatil ula." Sungguhnya sabar yang sungguhnya adalah ketika hantaman yang pertama.
Ini menakjubkan. Rasulullah juga bersabar, lihat. Ketika Rasulullah tegur wanita ini, kata Rasulullah, sabarlah, anakmu meninggal, sabarlah, bertakwa kepada Allah. Apa kata wanita ini? Pergi kau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Itu bahasa gampangannya, kau hanya pintar ngomong. Kalau kau yang mengalami apa yang saya alami, kau juga tidak sabar seperti saya. Dan Nabi tidak bantah. Kalau Nabi bantah, anak saya semuanya meninggal. Bukan satu, anak saya semua meninggal kecuali siapa? Fatimah. Rasul anak 7 semua meninggal. Apa yang kau alami sudah saya alami lebih dahulu. Nabi tidak jawab begitu. Nabi tidak bilang, kau nggak usah ngajarin saya. Anak saya 6 meninggal semua. Nabi digituin dia sabar. Subhanallah. Kemudian akhirnya dikasih tahu, dia cari Nabi. Dan dia tidak menemukan bodyguard di rumah Nabi. Para ulama ketika membahas tentang walam tajid indahu bawabin, mereka komentar, kata mereka, lihat. Wanita ini tidak kenal Nabi, kenapa? Karena Nabi tidak, ketika jalan tidak ada bodyguard yang mengiringi. Sehingga dia seperti orang lain yang lainnya. Sehingga ketika ada datang negur, dia tidak tahu kalau itu Nabi. Beda kalau Nabi ternyata ada bodyguardnya, mungkin siapa itu menegur saya? Ternyata Nabi biasa-biasa saja, dan itulah kebiasaan Nabi SAW, tawadhu. Dan dia tidak, makanya ketika para orang asing kalau datang ke kota Madinah, ingin cari Nabi, mereka bingung, Nabi yang mana? Karena Nabi sama dengan yang lainnya. Sampai akhirnya mereka kasih ide agar Nabi diberi tempat yang agak tinggi, agar orang asing kalau datang tahu mana yang Nabi, mana yang bukan Nabi. Karena Nabi tidak ada bodyguardnya, tidak ada macam-macamnya, orangnya tawadhu. Sehingga wanita ini tidak kenal Nabi. Ketika dia datang minta maaf sama Nabi, Nabi mengatakan, innamas sabru inda sodamatil ula. Sungguhnya kesabaran yang sejati adalah ketika hantaman yang pertama. Saya bacakan perkataan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, makna dari innamas sabru inda sodamatil ula, sungguhnya sabar yang sejati adalah ketika hantaman pertama, kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu as-sabrul kamil alladhi rattabu alaihi al-ajrul jazilu li kathratil masyaqqati fihi. Bahwasanya maksudnya pahala yang sempurna adalah di awal terkena hantaman musibah, ajarannya, pahalanya sangat banyak karena susahnya menghadapi hantaman pertama. Menunjukkan kalau seorang sabar belakangan tetap ada pahala, tapi pahalanya kecil, tidak seperti sabar sejak awal. Tidak seperti sabar sejak awal. Makanya para ulama mengatakan orang beriman dia sabar sejak awal. Kalau sabar hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hewan pun sabar. Antum lihat ayam, saya dulu punya kakak punya pelihara ayam. Ayam punya anak, terus anaknya lahir dimakan sama kucing. Dia teriak-teriak. Oh. Tapi hari kedua ketika anaknya sudah habis, sudah santai. Kawin lagi, selesai. Maksudnya kalau ayam juga bisa sabar hari kedua, hari ketiga ya. Kalau sabar butuh hari berikutnya, tidak ada bedanya kita dengan yang lain. Bedanya orang beriman itu sabar sejak awal. Itu yang susah. Disitulah terbukti imannya kuat atau tidak. Kita hanya bisa teori. Sekarang saya sedang teori, saya sedang sampaikan teori sama antum. Apakah saya bisa sabar di awal musibah? Disitulah terbukti iman seseorang. Imannya benar atau tidak. Kalau imannya kuat ketika terkena musibah, dia langsung bilang, Alhamdulillah ala kulli hal. Dia langsung sabar sejak awal. Dikabarkan ada musibah ini, ibunya meninggal, atau orang yang dia cintai meninggal dunia, atau ada hartanya yang hilang, atau apapun, dia langsung mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal, dia langsung sabarkan dirinya. Dia langsung sabarkan dirinya. Itulah pahala yang sangat besar. Adapun sabar hari kedua, hari ketiga, hari keempat, maka itu tetap ada pahalanya, tapi pahalanya kecil. Pahalanya kecil. Kesempatan pertama jangan dilewatkan. Sabar ketika di awal musibah, di awal hantaman. Makanya Rasulullah menyebutkan inda sodma. Sodma itu bahasa Arab artinya hantaman. Karena beratnya, dihantam, seakan-akan ditabrak dengan sesuatu, kemudian dia sabar di awal hantaman. Di awal hantamannya. Baik. Oleh karenanya, di antara doa yang membantu kita agar bisa bersabar di awal hantaman, ada doa-doa saya tuliskan di sini, perhatikan. Pertama, kalau kita terkena musibah, yang kita ucapkan pertama kali, kita bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penting, jangan sekedar ucapkan, tapi kita pahami maknanya. Inna lillah, kita ini semua milik siapa? Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kita milik Allah, istri kita milik Allah, anak kita milik Allah. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada sang pemilik.
Makanya di antara kisah yang menakjubkan ketika Ummu Sulaim anaknya meninggal, yaitu Abu Umair masih kecil meninggal, padahal begitu disayang oleh bapaknya Abu Talha. Maka ketika Abu Umair meninggal, maka Ummu Sulaim kemudian menguburkannya, dikafankan, dikuburkan. Ketika bapaknya datang, tanya bagaimana anak kita kondisinya, bagaimana sakitnya, karena anaknya sakit-sakitan. Maka kata Ummu Sulaim, anak kita lebih tenang daripada sebelumnya. Anak kita lebih tenang daripada sebelumnya, disangka sembuh, ternyata maksudnya lebih tenang daripada meninggal dunia. Dan ini menakjubkan, biasanya lelaki yang sabar, wanita yang meronta. Ini sekarang Ummu Sulaim yang sabar, Abu Talha yang marah. Akhirnya Ummu Sulaim untuk menenangkan Abu Talha, maka dia berias, dia kasih hidangkan makanan agar hasrat makanan dari lapar hilang. Setelah itu dia berhias, akhirnya suaminya menggaulinya. Sehingga sudah selesai kebutuhan perut, sudah selesai kebutuhan syahwat, sudah selesai. Ketika sudah selesai semuanya, baru dia kabarkan. Dia bilang dengan logika yang indah, wahai suamiku, kalau ada orang kasih pinjaman sama kita, kita gunakan pinjaman tersebut. Lantas pinjaman tersebut dia ambil, apakah kita tahan atau kita kembalikan? Kata Abu Talha, ya kita kembalikanlah, namanya pinjaman milik dia. Kita udah pakai, waktunya kembali. Kemudian kata Ummu Sulaim, demikianlah anak kita adalah titipan dari siapa? Allah. Maka Abu Talha marah-marah. Rupanya kau begini-begini gara-gara begini-begini. Jadi maksud saya Ummu Sulaim luar biasa. Benar-benar memahami inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, kita, mobil kita, uang kita, rumah kita milik Allah. Anak kita, istri kita milik Allah. Kalau Allah mau ambil kapan-kapan terserah Allah. Ini teori ikhwan. Praktek berat, tapi harus kita tanamkan dalam diri kita. Makanya ketika terkena musibah langsung kita bilang apa pertama? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pertama makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kita semua milik Allah, Allah ambil kapan-kapan terserah Allah. Makna kedua inna lillahi wa inna ilaihi rajiun secara sederhana. Kalau kita milik Allah, Allah mau bikinin kita, mau mengaturin kita terserah Allah, kita milik Allah. Allah mau ginikan kita, mau gitukan kita terserah Allah. Kita semua di bawah tasarruf Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur kita. Ya, kita pasrah. Allah mau ngapain ya? Kita milik Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hal yang sangat menguatkan kita untuk sabar. Makanya Allah muji, Allah mengatakan, "Alladzina fabasyiris sabirin, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbi wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang tatkala terkena musibah mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Mereka itulah yang mendapat salawat dari Allah dan rahmat dari Allah, kasih sayang. Kita ucapkan gitu, Allah kasih sayang. Allah berikan curahan rahmatnya. Allah lihat bagaimana si fulan ketika terkena musibah. Jadi pertama, ucapkan inna lillahi rajiun, maka kita bisa kuat sabar di hantaman yang pertama. Yang kedua, kalau terkena musibah kita tambah lagi. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya dalam segala kondisi. Di sini doa yang kedua ini atau zikir yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal, kita memandang makna dari hikmah. Bahwasanya setiap yang Allah tetapkan pasti ada hikmah yang indah kalau kita bersabar. Yang hikmah tersebut sering tidak kita lihat. Dan ini di antara ujian. Kalau hikmah Allah perlihatkan, tentu kita tidak perlu sabar. Seandainya, saya sering sampaikan, seandainya Nabi Yusuf tahu ketika dia diusir oleh kakak-kakaknya, kemudian dia dijual, bakalan menjadi bangsawan, kira-kira dia ketika diuji senang-senang enggak? Senang-senang karena dia tahu bakalan jadi apa? Bangsawan. Tetapi ujian itu ketika dia tidak tahu hikmahnya. Ketika tidak tahu hikmahnya, disitulah ujian. Tapi dia meyakini di balik segala ujian pasti ada kesudahan yang indah. Situlah letak ibadah kita kepada Allah. Ketika kita tetap berhusnudzon kepada Allah, bahwasanya di balik musibah ini pasti ada kesudahan yang indah, sementara kita tidak tahu kesudahan itu apa. Itulah ibadah. Seandainya Allah buka, semuanya nggak ada yang sedih, semuanya tertawa. Kalau dipotong, diambil harta, dilihatin surga, ya sudah, ambil aja. Justru ibadahnya di mana? Ketika kita tidak tahu bagaimana penghujungnya, tapi kita memuji Allah. Dan itu yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ketika dikabarkan bahwasanya Yusuf sudah hilang, Binyamin sudah ditahan, kakaknya enggak mau pulang. Ya, kata Nabi Yakub alaihissalam, "Asallahu ayyati fasabrun jamil. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Innahu huwal alimul hakim." Kata Nabi Yakub alaihissalam, saya hanya bisa sabar dengan kesabaran yang indah.
Itu tidak mengeluh kepada siapapun. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan ketiganya kepadaku, mengembalikan anak-anakku 3 orang kepadaku. Dia tutup dengan husnudzonnya, innahu huwal alimul hakim. Allah Maha mengetahui apa yang dia lakukan dan Allah Maha bijak dengan apa yang dia putuskan. Maka kita ucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Menyakitkan tapi bilang alhamdulillah ala kulli hal. Di balik ini pasti ada hikmah. Dan di antara kasih sayang Allah, terkadang sebagian hikmah Allah buka. Benar ini. Kita dapat musibah, kita lihat hikmahnya. Oh, ternyata hikmahnya setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun, kita tahu, oh hikmahnya ternyata ini. Maka sebagian hikmah yang Allah buka, kiaskanlah dengan hikmah-hikmah yang kau tidak tahu. Sebagaimana sebagian hikmah Allah sudah bukakan kepadamu dan kau lihat ternyata di balik itu ada kesudahan yang indah. Hikmah yang lain yang kau tidak tahu, kiaskan aja. Mungkin Allah tidak buka di dunia, Allah akan buka di mana? Di akhirat. Pokoknya terkena musibah bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Ini teori ikhwan, praktek susah. Tapi teori. Kalau kita ulang-ulang biasanya terpatri dalam diri kita. Jadi jangan lupa bilang alhamdulillah ala kulli hal. Yang ketiga, kita mengatakan qadarallahu ma syaa fa'al. Qadarallahu wa ma syaa atau qadarullah atau qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Semua sudah takdir Allah. Tidak bisa kita hindari. Ini ada maknanya. Maknanya ini tidak mungkin kita hindari. Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Musibah apapun yang menimpa terjadi di atas muka bumi. Kita lihat musibah ini atau yang menimpa diri kalian, menimpa istri kita, anak kita, diri kita, sakit apa segalanya. Kata Allah illa fi kitab, semua sudah di Lauhil Mahfuz. Sebelum Allah eksekusi, min qabli an nabra'aha. Sebelum kami mengeksekusinya, sebelum kami mewujudkannya di atas muka bumi sudah kami catat sebelumnya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, itu semuanya mudah bagi Allah. Allah catat, Allah wujudkan. Allah catat, Allah wujudkan. Itu namanya iman kepada takdir. Nah, kalau kita bilang qadarallahu ma syaa fa'al, kita pasrah. Ini sudah ditakdirkan, kita enggak bisa menghindar. Salah satu yang buat kita bisa sabar, ini takdir enggak bisa kita kabur darinya. Enggak bisa kita kabur. Kalau sudah takdir, mau usaha apapun enggak bisa terjadi, enggak bisa menyelamatkan. Sudah takdir. Qadarallahu ma syaa fa'al. Qadarallahu ma syaa fa'al. Makanya kalau kita terkena musibah, kita bilang qadarallahu ma syaa fa'al. Antum pulang ke rumah, diomelin istri, antum bilang istriku, omelanmu telah tercatat di Lauhil Mahfuz. 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi. Qadarallahu ma syaa fa'al. Kamu gini, omelan kedua pun sudah dicatat. Kalau kita tahu sudah dicatat, kita lebih tentram. Qadarallahu ma syaa fa'al, enggak bisa menghindar. Enggak bisa menghindar. Maka di antara ulama mengatakan, ya akhi, kalau kau seandainya di Lauhil Mahfuz kau dapat jatah seumur hidup 150 musibah misalnya. Terkadang dalam setahun kita dikasih musibah langsung 10. Subhanallah, musibah lagi musibah. Saya bilang, qadarallahu ma syaa fa'al. Alhamdulillah, berarti jatah 10 musibah sudah berkurang. Masih tinggal 140. Jadi kalau musibah datang semakin banyak, sudah selesai. Berarti catatan di Lauhil Mahfuz semakin berkurang. Kita enggak tahu jumlahnya berapa, tapi sudah semakin berkurang. Husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah iman, di sinilah pahalanya sangat besar. Qadarallahu ma syaa. Saya kadang marah sama istri, kamu Abi ini kayak enggak beriman sama takdir aja, katanya. Oh iya benar juga. Sudah takdir. Iya takdir kau, tapi kamu salah. Saya bilang, ya tapi takdir kan. Ya iya. Ngajarin orang takdir, kenapa marah-marah? Saya diam aja sudah, enggak bisa ngomong saya. Jadi maksud saya kalau kita beriman, qadarullah ma syaa fa'al, sudah kita enggak bisa menghindar. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kau tidak akan beriman dan ibadahmu tidak akan diterima sampai kau beriman, kata Nabi, bahwasanya apa yang menimpamu tidak bisa kau meleset darinya dan apa yang meleset darimu kau tidak bisa kau dapatkan. Harus kau yakin tersebut, sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ini meringankan musibah. Ibu kita meninggal, sudah tercatat dia bakalan meninggal. Tidak bisa tidak, dia pasti meninggal. Apapun yang terjadi. Seorang wanita suaminya selingkuh, qadarullah, tidak bisa, sudah pasti tercatat. Saya mau usaha apapun, sudah ke salon, sudah cantik luar biasa, suami selingkuh, sudah qadarullah. Sekarang bagaimana saya tinggal menghadapinya? Qadarullah. Mau diapain?
Istri selingkuh, sudah kita sayangi, ternyata selingkuh. Qadarullah, mau diapain? Ternyata ketemu kawan lamanya, qadarullah CLBK, selesai. Cinta lama belum kelar, cinta lama bubarin keluarga, cinta lama bersemi kembali. Mau diapain? Nggak bisa apa-apa. Udah takdir mau diapain? Ini membuat kita sabar. Ini sudah dicatat. Kita nggak bisa menghindar. Mau lari kemanapun, tidak akan bisa menghindar. Qadarullah masyafa'al. Maka kita bisa sabar di awal musibah. Di antara agar kita dapat bisa bersabar juga doa. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala di balik musibah ini. Karena kita tahu setiap musibah mendatangkan pahala. Kalau kita sabar. Dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ucapkan doa tersebut. Agar kita termotivasi. Sabar. Pahalanya gede. Apalagi sabar sejak awal. Air mata boleh menangis, nggak ada masalah. Mata menderaikan air mata, nggak ada masalah. Tapi sabar. Kabarin ya akhi, ibumu meninggal. Nangis. Qadarullah ma syafa'al. Allah ma'jurni fi musibah. Sambil menangis, nggak ada masalah. Nabi ketika anaknya meninggal di pangkuannya Ibrahim, Nabi menangis. Nabi mengatakan innal qalba la yahzan, hati ini bersedih. Wa innal aina la tadma, sungguh mata ini mengalir air mata. Wa la naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami sedih dengan kepergian engkau wahai putraku Ibrahim. Rasul menangis tapi sabar. Jadi hadirkan dalam diri kita bahwasanya di balik musibah ini ada apa? Pahala. Agar kita bisa sabar sejak awal. Dan kita bilang wa akhlif li khairan minha, gantikan dengan yang lebih baik. Urusan Allah, nanti Allah ganti gimana caranya, mau ganti dunia, ganti di akhirat, terserah Allah. Tapi doain aja, ucapin aja. Kemudian di antara mungkin yang boleh diucapkan dalam ayat Rabbana afrik alaina sabra. Ini boleh kita berdoa minta sabar ketika musibah terkena. Kita mengatakan Allahumma Rabbana afrik alaina sabra. Seperti yang diucapkan oleh ketika Talut melawan Jalut. Rabbana afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Juga diucapkan oleh para penyihir Firaun ketika ingin dibunuh oleh Firaun. Dia mengatakan Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, curahkanlah kesabaran kepada kami. Bukan minta disabarkan. Itu kalau ada ember isinya sabar disuruh curahin sama kita. Sabar yang banyak-banyak, ya Allah, saya butuh sabar di saat seperti ini, ya Allah. Rabbana afrik alaina sabra. Curahkanlah kesabaran kepada aku. Enggak kuat hati ini kalau Allah tidak menyabarkan kita. Berdoa sama Allah. Berat tapi harus sabar. Jadi boleh kita minta sabar. Adapun doa bahwasanya ada hadis dilarang minta ya Allah jadikanlah aku penyabar, hadisnya dhaif. Yang tidak boleh kalau kita minta ya Allah jadikanlah aku sabar, maksudnya kita minta dikasih ujian supaya sabar, enggak. Tidak boleh. Tapi kalau maksudnya ketika kita dikasih ujian kita bersabar, boleh. Kita minta waj'alni minas sabirin, boleh. Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang yang sabar. Ketika kapan? Ketika terkena ujian. Apalagi ketika ujian sudah menimpa. Di antara doa, Rabbana afrik alaina sabra. Curahkanlah sabar kepada kami. Ini datang dalam Al-Quran. Di antaranya kita boleh berdoa juga Allahumma rbit ala qalbi. Ya Allah, ikatlah hatiku. Ya, seperti karena terkadang hati kita bergoyang. Allah ikat supaya sabar. Seperti ibunya Nabi Musa, in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Hampir-hampir ibunya Nabi Yusuf teriak, itu anakku Musa, jangan kau ambil. Kalau bukan kami ikat hatinya sehingga dia sabar. Demikian juga ketika Ashabul Kahfi, ketika diinterogasi, ditanya oleh raja, kamu kenapa begini, kenapa begitu? Mereka kan anak-anak muda, anak-anak bangsawan-bangsawan. Ternyata mereka beriman. Kemudian mereka dipanggil oleh raja, diinterogasi, dipersekusi. Mereka berdoa. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Ketika mereka ditanya dengan tekanan, Allah kuatkan hati mereka sehingga mereka bisa lantang menjawab, Rabb kami adalah Allah, kami tidak bakalan syirik. Tidak mudah orang bisa demikian. Tidak mudah orang bisa mengucapkan kebenaran ketika di hadapan raja yang zalim. Tetapi kata Allah, wa rabbatna ala qulubihim, kami ikat hati mereka. Maka boleh kita berdoa, Allahumma rbit ala qalbi. Ya Allah, ikatlah hatiku agar aku bisa kuat. Ini di antara doa-doa
yang mungkin bisa kita ucapkan sehingga kita bisa bersabar sejak hantaman pertama. Jangan lupakan doa-doa. Kalau kita nggak berdoa, kita nggak bisa sabar. Fahimtum? Fahimna. Cuma itu aja fahimna. Baik, kita sudah 8 kaidah. Kaidah berikutnya, kaidah yang ke-9. Kaidah ke-9, semakin pilu, semakin besar pahala. Semakin pilu, semakin besar nikmat di akhirat. Subhanallah. Ini kaidah masukkan dalam hati. Semakin pilu, sakit Ustaz, sakit. Iya, berarti pahala semakin besar. Sakit Ustaz, nanti nikmatnya semakin besar di alam barzah dan juga di akhirat. Karena ujian itu bertingkat-tingkat. Ada yang sakit, ada yang sangat menyakitkan, ada yang sangat memilukan. Tapi semakin sakit, semakin pilu, semakin pahalanya besar. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, Inna idhamal jazai ma idhamil bala. Sungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah sudah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Perhatikan, inna idhamal jaza ma idhamil bala. Jadi besarnya pahala berbanding lurus dengan besarnya ujian. Semakin pilu, semakin sakit, pahala semakin besar. Ada orang anaknya meninggal, ujian luar biasa. Tapi kalau anak satu-satunya meninggal, lebih berat. Lebih berat. Saya kenal seorang dulu waktu di UGM, anaknya di UGM. Anak semata wayang, kuliah kedokteran. Sudah lulus, meninggal. Meninggalnya bukan sejak kecil, setelah lulus dari kuliah kedokteran. Meninggal, luar biasa. Anak semata wayang, ujian berat luar biasa. Bapaknya sering ke masjid, rajin ke masjid. Allah kasih ujian yang luar biasa. Beda. Sama-sama anak meninggal, tapi berbeda ketika yang meninggal anak semata wayang. Semakin berat ujian, semakin besar pahala. Oleh karenanya, semakin banyak pahala, maka Allah kasih ujian paling berat kepada orang paling soleh. Ketika Nabi ditanya, Man asyadun nasi bala'an ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Rasulullah berkata, al-anbiya, para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Yubtalar rajul ala qadri imanihi, seorang diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Kenapa Allah kasih ujian kepada para nabi yang paling berat? Karena itu pahalanya paling besar. Makanya kalau kita lihat bagaimana Khalilur Rahman, Khalilar Rahman, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam, diuji dengan perkara-perkara yang mereka cintai. Nabi Muhammad SAW lahir, ayahnya sudah enggak ada. Kemudian ibunya meninggal di hadapan dia. Dan banyak ujian Nabi Rasulullah SAW. Dijauhkan, harus meninggalkan tempat kelahirannya sangat dia sayangi, kota Mekah. Istri yang paling dia cintai, Khadijah, meninggal dunia di saat-saat dia butuh dengan dampingan dari istrinya. Banyak anak-anaknya yang dia cintai semua meninggal kecuali Fatimah. Ujian banyak. Dimusuhi oleh sukunya sendiri, suku Quraisy. Dimusuhi oleh pamannya sendiri Abu Lahab. Kalau kita tahu ujian Nabi luar biasa. Dikata-katain oleh kaumnya padahal mereka sebelumnya memuji setinggi langit, Al-Amin. Setelah itu dikatakan kadzdzab, pendusta, sahir, penyihir, masyhur disihir, majnun, orang gila. Allah mengatakan wa ma sahibukum bimajnun. Teman kalian kenal bukan orang gila, kalian tahu kan dulu sejak kecil bersama kalian. Allah bantah mereka. Subhanallah, ujian Nabi paling berat, diracun, dan Rasulullah kalau sudah panas 2 kali lipat. Innaka tu'ak kama inni u'ak kama yu'akar rajulani kama yu'akur rajulani minkum. Aku kalau panas 2 kali lipat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim juga sama, ujian berat. Semakin pilu, itulah yang diuji bagi para nabi. Oleh karenanya kalau kita diuji sangat berat, mungkin ini tanda Allah cinta kepada kita. Dan Rasulullah mengatakan, kalau Allah mencintai satu kaum, Allah uji. Semakin berat, semakin pahalanya besar. Semakin pahalanya besar. Nangis nggak ada masalah. Yang penting ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara doa yang hendaknya kita selalu berdoa, sebelum ada musibah kita berdoa, as'aluka ridha ba'dal qadha. Hafalkan doa ini. As'aluka ridha ba'dal qadha. Ya Allah, aku mohon keridhaan setelah kau tetapkan keputusan. Karena terkadang kita enggak ridha dengan keputusan Allah. Jangan lupa doa zikir pagi petang, raditu billahi
rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya rasul. Di antara makna raditu billahi rabba yaitu aku ridha dengan Allah sebagai Tuhanku, aku ridha keputusan Allah kepadaku. Itu di antara makna. Raditu billahi rabba. Kita ikrarkan, ya Allah, aku ridha dengan keputusan-Mu. Kemudian di antara dalil bahwasanya semakin besar kesulitan semakin besar pahala, di antara tadi innama sabru inda sadamatil ula. Sabar yang sungguhnya adalah hantaman yang pertama. Karena di antara hantaman pertama berat sekali kita menghadapinya, maka saat itulah pahala semakin besar. Ketika bisa bersabar di hantaman yang pertama. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i thawab law anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarid. Ketika di hari kiamat kelak ada penghuni surga dari dua golongan. Penghuni surga dari orang-orang yang hidup menderita ketika di dunia, penghuni surga dari orang-orang yang hidup nyaman ketika di dunia. Sama-sama surga. Ketika Allah kasih pahala banyak kepada orang yang menderita di dunia, maka orang yang hidup nyaman di dunia mengatakan, seandainya kami dahulu hidup di dunia, kemudian kami dikembalikan di dunia, lantas kulit-kulit kami digunting dengan gunting besi. Kenapa? Mereka tahu bahwasanya orang semakin mengalami kesulitan, semakin besar apa? Pahala. Maka ikhwan, kita sadari musibah kita bertingkat-tingkat. Ketika musibah di puncak tingkatan, yakinlah itulah Allah sedang ingin menyiapkan derajatmu sangat tinggi. Sabar, sabar, tetap husnudzan. Sabar. Karena semakin pilu, semakin besar apa? Pahala. Sakit ustaz, iya semakin sakit, tapi bagaimana lagi? Itulah pahalamu sangat besar. Ya. Orang dikhianati oleh suaminya, dikhianati oleh istrinya, dia sedih luar biasa. Tapi ya itulah ujian. Sabar maka pahala semakin tinggi. Taib, yang ke-10. Pahala sabar tanpa batas. Pahala sabar tanpa batas. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang bersabar diberi ganjaran sempurna tanpa hisab. Ya, tanpa hisab. Apa maknanya tanpa hisab, tanpa batas? Dua tafsiran kata Ibnu Katsir. Yang pertama berkata Al-Auza'i, "Laisa yuzanu lahum wa la yukalu, innama yughrafu lahum gharfan." Bahwasanya pahala mereka bukan dengan ditimbang. Amal sabar itu tidak ditimbang untuk dikasih pahala atau ditakar dikasih pahala, tapi Allah kasih pahala dengan cidukan, dengan cidukan pahala. Itu pahalanya banyak. Beda dengan amalan lain. Amalan lain, sholat pahalanya sekian, zakat pahalanya sekian. Kalau sabar enggak. Di luar dari kaidah. Allah mau kasih banyak-banyak langsung. Ini untuk kita yakini bahwasanya sabar itu ibadah. Sabar adalah ibadah. Makna yang kedua, pendapat yang kedua, qala Ibnu Jurayj, balagani annahu la yuhsabu alaihim thawabu amalihim qat walakin yuzaduna ala dhalik. Yaitu pendapat yang kedua, bahwasanya pahala mereka ditambah-tambahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya orang sabar pahala mereka tanpa batas, tanpa batas. Yang terakhir, ikhwan, makna as-sabrul jamil. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an beberapa jamil, sabrun jamil, fasfahis safhal jamil, wahjurhum hajran jamila. Dan ada indah-indah, yaitu di antaranya adalah kesabaran yang indah. Apa maknanya sabrul jamil? Sabrul jamil adalah sabar yang sempurna di mana seorang tidak mengeluh kepada manusia sama sekali. Kalau dia mau mengeluh, hanya mengeluh kepada Allah. Seperti Nabi Yakub alaihissalam, dia mengatakan fasabrun jamil. Aku hanya bisa bersabar dengan sabar yang dia tidak pernah mengeluh kepada anak-anaknya atas apa yang dia alami. Dia hanya mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan penderitaanku hanya kepada Allah. Tidak pernah mengeluh kepada manusia. Maka di antara bentuk kesabaran yang sempurna, tidak pernah tulis status ketika terkena musibah. Tidak rubah status. Sebagian ibu-ibu rubah status. Lagi marahan sama suaminya, bikin hati terbelah dua. Subhanallah. Ada apa, Tahu-tahu ada panah masuk. Kok gambarnya gitu, Enggak apa-apa sih. Curhat di status. Sedikit-sedikit ganti status. Ya. Bikin status, memang tidak ada yang bisa dipercaya manusia. Termasuk kau bilang.
bikin status diri bisa curhat. Ngapain curhat? Jangan curhat kepada manusia, curhat kepada Allah. Curhatkan manusia kepada Allah, bukan mencurhati Allah kepada manusia. Kalau kita curhat kepada manusia, karena kan kita protes, ya Allah kau ginikan aku, saya curhat sama manusia. Kita curhat malah orang semakin hinakan kita. Tapi hanya curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang yang beriman dia tidak curhat kepada manusia. Kalaupun dia harus diskusi, ada masalah, dia diskusi bukan sedang aduh kenapa aku tidak, tapi benar-benar dia cari solusi. Saya ada masalah begini, bukan sedang mencari, tapi sedang cari solusi. Beda nuansanya ketika dia sedang mengeluh dengan sedang menceritakan kondisi untuk mencari solusi. Allah Maha tahu. Kalau dia mengeluh, berarti dia mengeluhkan Allah kepada manusia. Tapi kalau dia memang ada masalah begini-begini, tidak ada masalah cerita. Saya sakit begini, ada sakit begini, bagaimana? Enggak apa-apa. Kita sedang mendeskripsikan apa yang dia alami. Bukan sedang mengeluh. Nuansa berbeda. Kalau dia mengeluh, berarti bukan sabrun jamil. Sabrun jamil tidak pernah mengeluh kepada makhluk. Tidak pernah mengeluh. Apapun musibah yang dihadapi, dia tidak pernah mengeluh kepada makhluk. Itu namanya sabrun jamil. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia sampaikan tentang 10 atau 11 kaidah tentang sabar. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersabar ya. Sabirina was sabirat, di antara orang-orang yang Allah janjikan surga, adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, adalah as-sabirina as-sabirat, orang-orang laki yang sabar dan wanita-wanita yang bersabar. Wallahu alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Kalau tidak ada alhamdulillah. Wish banyak.